krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi COVID ini merupakan momentum yang tepat untuk kita berbenah secara komprehensif. Kita harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik, yang cepat, yang produktif, yang efisien, dan di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi. Program-program strategis di kabupaten yang memecahkan masalah-masalah mendasar dan bisa membawa lompatan besar ke depan terus harus dikawal. Ini saya titip konsolidasi anggaran. Artinya apa? Rencana APBD itu harus betul-betul dilihat betul. Buka secara detail, cek secara detail. Kemana larinya, outputnya apa nanti, outcome-nya apa, nanti semuanya harus dikalkulasi, semuanya harus dihitung. Jangan membelanjakan untuk banyak pos belanja. Semua dinas diberi ini, semua. Kita nggak punya skala prioritas. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, momentum krisis akibat pandemi merupakan saat yang tepat untuk berbenah, membangun tata kelola pemerintahan yang cepat dan produktif, efisien dan efektif, dan di saat yang sama harus akuntabel dan bebas dari korupsi. Terkait hal tersebut, Kementerian Pan-RB memiliki program pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Melalui program pelaksanaan reformasi birokrasi, instansi pemerintah diarahkan untuk membangun perubahan nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, menjawab tantangan, serta kebutuhan masyarakat. Asas yang dikedepankan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah fokus dan prioritas. Fokus pada akar permasalahan dan memprioritaskan perbaikan yang sesuai dengan karakteristik dan tantangan yang dihadapi. Melalui intervensi pada 8 area perubahan, diharapkan dapat mempercepat perbaikan tata kelola pemerintahan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sedangkan SAKIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. SAKIP merupakan sebuah sistem yang memastikan setiap program kegiatan dan anggaran digunakan secara efektif, efisien, serta berdampak langsung pada masyarakat. SAKIP dibangun berlandaskan perencanaan yang berorientasi hasil, berdampak nyata, dan terukur keberhasilannya. Permasalahan di masyarakat diurai dan dibuat solusinya dalam program dan kegiatan. Kegiatan yang tidak berdampak dihapus, diganti dengan kegiatan yang inovatif dan kolaboratif. Perangkat daerah diharapkan mampu berkolaborasi dalam menuntaskan prioritas pemerintah daerah, tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Monef kinerja terus dilakukan, tidak lagi menanyakan serapan anggaran, tapi kinerja apa yang telah dihasilkan, apa kendalanya, dan bagaimana solusinya. Pemanfaatan IT dibuat terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga monef kinerja. Ini dilakukan untuk mendukung proses transparansi dan akuntabilitas. Kementerian Pan-RB memiliki peran penting dalam mendorong percepatan reformasi birokrasi dan implementasi SAKIP. Salah satunya dengan pelaksanaan evaluasi. Setiap instansi pemerintah melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi melalui PMPRB, serta menyampaikan laporan kinerja dan dokumen terkait SAKIP melalui e-SAKIP Review. Kedua hal tersebut menjadi dasar dalam melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi SAKIP. Kemudian, evaluator membuat profil instansi yang akan dievaluasi dari berbagai dokumen yang telah disampaikan, hasil evaluasi tahun sebelumnya, dan isu strategis yang tengah dihadapi. Selanjutnya, evaluasi dilakukan dengan metode DEX dan Field Evaluation. Evaluasi juga memanfaatkan teknologi informasi sehingga proses evaluasi tetap dapat berjalan meski pada masa pandemi. Tahap ini bertujuan untuk menilai pemahaman, memberi rekomendasi perbaikan, dan memastikan terjadi perubahan pola pikir yang berorientasi hasil. Khusus evaluasi reformasi birokrasi, beberapa instansi pemerintah juga ikut ambil bagian dalam menilai implementasi kebijakan pada area perubahan tertentu.
Selain itu juga dilakukan survei. Survei internal dilakukan kepada pegawai untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap kinerjanya, ukuran keberhasilan, dan kontribusinya bagi organisasi. Sedangkan survei eksternal kepada penerima layanan untuk mendapatkan gambaran persepsi masyarakat atas kualitas pelayanan dan integritas. Hasil evaluasi dituangkan dalam kertas kerja untuk merumuskan nilai setiap komponen dan kemudian direview secara berjenjang. Review antar tim juga dilakukan untuk memastikan kualitas hasil evaluasi tetap terjaga. Hasil evaluasi dibahas dalam rapat panel yang melibatkan seluruh evaluator. Bila telah mencapai kesepakatan, maka laporan hasil evaluasi disusun. Penghargaan predikat SAKIP dan RB kemudian diberikan kepada pemerintah daerah yang berhasil menerapkan SAKIP dan RB dengan baik. Pelaksanaan reformasi birokrasi ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan capable, sehingga dapat melayani masyarakat secara profesional dan bersih dari praktek KKN. Reformasi birokrasi juga mendorong setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, reformasi birokrasi mendesak setiap instansi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Perubahan mindset dan culture set terus didorong agar birokrasi mampu menunjukkan kinerjanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi harus menjadi tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, serta dibangun bersama masyarakat dan stakeholder lain untuk mewujudkan visi Indonesia Maju.